Halo Sundarians dan selamat datang di episode pertama Sundari Stories. Pada episode kali ini, kami akan meliput mengenai sustainable fashion dan eco-friendly products. Nah, tim Sundari sudah berada di Imaji Studio, khususnya ada di Jakarta Selatan, daerah Setiabudi. Penasaran sama keseruannya? Yuk ikutin terus. Halo Sundarians, nah kita udah lihat-lihat nih Office Imaji kayak gimana sih. Nah hari ini aku udah ditemenin sama Kak Bunga Shania sebagai Creative Director dan juga Fashion Designer dari Imaji Studios. Yuk kita tanya-tanya yuk. Aku Bunga Shania sebagai Creative Director and Fashion Designer di sini. Jadi founder kita itu Syari Semesta sama Liris Alvina. Mereka yang mendirikan Imaji di tahun 2015 itu. Inspirasinya kenapa mereka start Imaji Studio itu. Jadi kalau Kak Syari itu backgroundnya art and culture. Dia tuh penari juga, penari Jawa. Terus kalau Kak Liris itu graphic designer. Mereka tuh emang fashion enthusiast. Mereka dulu tuh kerja di fashion magazine, terus kayak pengen nih bikin brand tapi yang enggak yang berbeda lah. Kan di tahun 2015 tuh either brand tuh street style banget atau enggak yang very batik cultural, jadi orang tuh nggak ada ya something in the middle. Nah mereka tuh mulai tuh cari-cari pengrajin, cari-cari identity buat brandnya lah, apa sih yang berbuat berbeda. Terus mereka ketemulah dengan pengrajin natural dye di Bali. Terus mereka juga baru belajar. Terus akhirnya didirikanlah Imaji Studio. Jadi inspirasi awalnya itu memakai teknik dan culture Indonesia yang tradisional diaplikasikan di produk-produk yang kontemporer seperti itu. Iya, jadi buat natural dye sendiri kenapa milih pakai natural dye? Padahal kan ya nggak umum dan lumayan sulit tuh dari penerapan prosesnya sampai nanti udah jadi produk butuh perawatan yang lebih. Jadi dulu tuh tahun 2015 tuh emang lagi getir-getirnya pencemaran pewarnaan sintetik di Sungai Ciliwung. Tuh ada pencemaran banyak banget. Terus kayak ngapain sih bikin brand yang mengulang kesalahan yang sama atau menggunakan warna sintetis yang sangat mencemari. Terus kenapa natural dye? Karena dari belajarnya itu Kak Liris sama Kak Syari, ketemulah kayak esensi dari pewarnaan alam itu warnanya tuh sangat spesifik dan nggak bisa diciptain dari pewarna sintetis. Jadi muncullah pergerakan slow fashion ini. Sebenarnya kita tuh jarang banget menyebut kata sustainability karena sebenarnya anak-anak Imaji tuh udah sangat familiar lah dengan sustainability. Terus di local brand sayangnya udah banyak banget yang greenwashing karena sustainability itu a spectrum, it's very wide, kayak susah banget menciptakan sesuatu yang fully sustainability karena kita nggak neko-neko. Ya kita juga jalan ke kantor masih pakai Gojek, ada carbon footprint, ada waste-nya juga. Kita sampling pakai kain-kain dan kertas-kertas masih ada waste-nya. Jadi kita lebih menyebut brand kita itu slow fashion. Jadi kita melakukan proses yang ethical. Semua pengrajin yang kami bekerja sama, terus karyawan kami semuanya ethical banget, pembayarannya yang full wage, nggak ada yang timpang tindih dimanapun. Terus semua prosesnya transparan, sampai customer kita pun bisa tahu kita pengerjaannya di mana, terus cost yang kita keluarkan bagaimana, dan seterusnya gitu. Iya, jadi untuk proses pembuatan baju, kalau kita tahu kan baju tuh bentuknya nggak cuma kotak ya. Dia produksi kain dari tenunnya itu kan biasanya meteran kotak-kotak. Jadi itu menghasilkan kain sisa. Nah, kita dari 2015 sudah menerapkan pokoknya kain-kain sisa kita. Kan menurut kita tuh berharga banget, udah proses pemintalannya susah, warnaannya juga susah, kalau dibuang gitu aja kan sayang banget. Jadi kita menerapkan campaign zero waste kita. Kita simpan semua kain-kain sisa dari produksian jahit, dari sampel dan lain-lain. Karena juga proses natural dye, pembuatan motif itu kan panjang, nggak bisa kayak kita gambar sketch, konsultasi sama pengrajin, terus langsung jadi yang seperti kita mau.
Jadi biasanya menghasilkan R&D yang lumayan banyak. Nah, WC itu kita kumpulin, lalu kita juga setiap campaign collection besar, kita bikinlah koleksi kapsul-kapsul collection kita dari kain-kain sisa itu, kita jahit-jahit lagi, kita proses lagi buat jadi produk baru. Jadi yang dulu kan ya, yang tadi aku bilang sangat fashion week ya. Nah, sejak 2017 kita mulai branch out ke community lain. Kita collaboration with food and beverage, kita untuk collaboration with the fast, bikin collection. Jadi kita mau tuh Imaji Studio, Fabric Studio tuh bisa masuk ke community macam-macam. Terus tahun lalu anniversary kita ke 8 tahun, kita bikin campaign yang gede banget. Nanti mungkin bisa dilihat namanya Inner Sanctum. Jadi Inner Sanctum tuh maksudnya our home. Jadi kita kayak mau ngenalin our new home ke teman-teman. Kita waktu itu datengin ke sanggar penari, datengin ke universitas-universitas untuk melakukan campaign video kita. Jadi video kita itu ada stop motion yang terdiri dari 1000 lembar, 1000 sampai 2000 lembar. Jadi kita mau komunitas kita bergabung dengan campaign kita dengan cara kita bikin stop motion penari, terus digambar-gambar, di scribble. Sebenarnya kayak video klip Justin Bieber yang Where Are You Now itu sih. Kita juga bikin event di sini, di kantor baru kita, buat Scrabble itu, untuk campaign besar kita. Kalau misalnya apa yang membedakan Imaji, kita selalu membuat original pattern kita, motif-motif original kita. Kalau bisa dibilang, motif kita tuh prosesnya susah banget sampai nggak bisa di-copy. Dan kita tuh bikin cetakannya juga sendiri semuanya. Terus size range kita juga gede, bisa sampai gede, sampai kecil banget. Kita banyak unisex juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang random masuk ke toko kita mau nanya apa, pasti ada sih. Semua ada jalannya. Dan color tone kita tuh sangat spesifik lah. Kalau misalnya orang yang familiar dengan brand Imaji Studio, kalau misalnya ada orang yang pakai Imaji Studio pasti udah tahu tuh produk kita. Oh, kalau sustainability. Oh, celebrities. Sebenarnya kalau misalnya celebrities banyak sih. Kita banyaknya suka di rent bajunya. Terakhir Luna Maya pakai baju kita. Terus Kak Widi Mulia tuh sering banget kayak langganan kita banget deh. Dwi Sasono juga. Terus Kak Raisa. Kalau selebriti Indonesia sih banyak ya. Kalau luar kayaknya belum. Mungkin future. Kita sering di rent bajunya buat premiere film, buat band, buat bara suara lah. Elven Kinds, seringnya gitu sih. Jadi sebenarnya kita tuh as a brand nggak cuma promosiin our brand terus, kita menggaungkan overconsumption, please jangan belanja-belanja barang-barang yang ya murah tapi cuma sekali pakai. It's very not good for the environment and for the waste, kecuali kalian bisa mengolahnya sendiri. Terus for Imaji Studio, kita is very unique brand. Kalian gak bakal nemuin brand lain yang bisa se-intricate dan detail seperti kita. Terus sebenarnya kalau misalnya kalian mengenal banget proses dan pembuatan, gak cuma Imaji lah, brand apapun, brand lokal especially, karena local brand tuh bagus-bagus banget. Kalian bisa nge-trace dari penanaman kainnya menjadi kain, terus diwarnain dengan pengrajin kita. Terus kita bikin pola sendiri juga, jahit sendiri juga. Kalau misalnya beli barang yang kita kenal banget tuh lebih meaningful dan lebih fulfilling pas dipakainya. Thank you teman-teman UMN, it's been a pleasure for us. Thank you so much masih tertarik dengan sustainable fashion. Semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman lagi. Thank you.